narasumber Bapak Dr. Andes Sudarko, PhD, dosen Universitas Jember. Kita beri aplaus secara digital kepada beliau. Ya, sebelum kesempatan kita berikan kepada beliau, sebaiknya saya menyampaikan CV beliau bahwa beliau ternyata genap berusia 55 tahun pada 4 hari yang lalu. Betul Bapak Sudarko? Iya, Bu. Iya, tadi saya melihat NIP-nya, saya melihat NIP-nya. Oh, ternyata lahir tanggal 12 Maret 1969. Nggih, Bapak, nggih. Tapi beliaunya 55 tahun, ternyata lulus di UM itu tahun IKIP Malang 1991, kakak kelas saya. Padahal kelahirannya 69, adik saya setahun. Tapi lulusnya kakak kelas saya. Ngaten nggih, Bapak? Ya, dulu mencuri-curi, Bu. Oh gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Sudarko ini sudah melalang melintang dalam dunia penelitian. Kalau boleh saya rangkum dari CV-nya, ada pengalaman penelitian, jurnalnya sebanyak 7, proceeding dari Indonesia internasional maupun nasional, internasionalnya ada 8, dan penelitiannya ada 17 penelitian. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Darko yang luar biasa ini. Saya yakin materi yang akan disampaikan kepada kita itu adalah materi update. Kita semuanya sudah ini terkena virus AI, Pak Darko. Nah, khusus untuk kimia, bagaimana sepak terjang AI bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran di kimia? Mari kita ikuti paparan dari beliau. Kita sambut narasumber hebat kita, Bapak Dr. Andes Sudarko, PhD. Disilahkan. Monggo, Bapak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ceritanya kemarin ini awalnya diskusi dengan teman satu kelas SMA dan satu kelas kuliah, Bu Viva, tentang Bu Viva sering nanya apa yang saya kerjakan. Saya jelaskan kurang puas. Karena dijelaskan kurang puas, jadi terus akhirnya udah kita bikin diskusi. Saya tawarkan ke MDMP gitu. Kok ternyata malah dibawa ke MGMP provinsi ternyata. Alhamdulillah banyak yang berminat. Alhamdulillah. Saya ketemu lagi dengan banyak teman, kakak maupun adik kelas. Ada Pak Sumari, kakak kelas. Jadi saya baru mulai penelitian ini. Saya terlalu lama meninggalkan kimia. Saya 8 tahun di Universitas Jember mengurusi IT, tidak mengurusi kimia. Itu ceritanya, Bu. Jadi karena memang IT itu hobi saya, terus ya seneng aja, utak-atik gitu. Nah setelah selesai dan kebetulan kemarin COVID itu, saya kemudian ya belajar hal baru, ya yang kemudian sekarang pas booming ini, AI ini. Oke, izinkan saya untuk share screen. Jadi dalam kegiatan ini saya bertiga dengan teman jurusan, dengan Pak Siswoyo, dan juga Pak Yudi ada di sini. Sekalian ini untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, dan memang pengabdian. Oke. Jadi yang pertama ya saya nyomot aja ini. AI itu apa? Saya kira ya semua sudah tahu sekarang ya. Karena lagi booming dan ya kita secara tidak sadar
memang sudah menggunakan perangkat yang kita gunakan, smartphone itu ya sudah ada AI-nya di dalamnya. Kita menggunakan Google searching itu ya menggunakan AI. Kita sudah banyak bersentuhan dengan AI. Bagaimana iklan muncul itu juga ulahnya AI itu. Kenapa yang muncul kok sesuai dengan yang kita inginkan atau kita pikirkan? Ya, jadi AI itu komputer yang ya diajari supaya bisa berpikir, bertindak seperti manusia. Ya. Jadi bagaimana komputer itu bisa? Komputer itu ajar. Ya. Jadi salah satu metodenya namanya machine learning. Ya. Jadi yang belajar itu tidak hanya siswa, tidak hanya kita manusia, tapi mesin. Mesin juga belajar. Machine learning. Jadi mesin dalam hal ini komputer. Belajar pakai apa? Belajar menggunakan data. Ya. Ini videonya ya. Oh, langsung lewat. Ada videonya sebenarnya. Ada videonya tentang bagaimana saya tadi mau cerita bahwa contoh yang saya pelajari pertama kali tentang bahwa komputer itu belajar. Komputer itu bisa diajari misalnya, ini contoh yang paling banyak. Nanti saya share slide saya sehingga nanti bisa dilihat. Misalnya kita, oke, ada masalah. Oh, putus-putus ya? Bapak Ibu putus-putus ya? Sedikit, Pak. Tidak, Pak. Lancar. Oke. Lancar. Oke, mohon yang lain videonya di-off-kan dulu. Aman, Pak. Saya teruskan. Ya, jadi saya tadi cerita waktu saya belajar pertama kali itu komputer itu diajari seperti anak kecil. Itu yang contohnya ada, bahkan kalau kita cari di internet ada, di YouTube ada juga penjelasannya. Anak kecil itu dulu kita semua mengalami dan anak-anak kita juga biasanya diajari mengenali gambar dengan menggunakan buku. Ya. Jadi ditunjukkan gambar di buku itu misalnya gambar kuda, terus halaman berikutnya ada gambar kucing. Nah, dan seterusnya, mungkin ada 10 macam gambar. Nah, anak kecil itu hanya dengan melihat satu gambar tadi, setelah selesai, setelah itu langsung atau besoknya begitu ketemu kucing langsung bisa ngomong, oh ini kucing. Jadi anak tadi belajar dari gambar itu untuk mengklasifikasi istilahnya kalau dalam AI. Nah, komputer juga begitu, diajari dengan gambar. Ya, gambar itu diberikan, dikasih ke komputer untuk dipelajari polanya, kemudian diberitahu komputernya. Diberitahu itu ya bahwa gambar ini gambar bunga, bunga apa, istilahnya diberi label. Jadi lengkap dengan jawabannya begitu misalnya. Kita seperti kita belajar gitu. Kayak ngapalkan gitu ya. Cuman komputer itu butuh data yang banyak untuk belajar. Jadi untuk belajar gambar itu datanya sekarang bisa sampai jutaan. Sehingga komputer itu bisa mengenali begitu ditunjukin gambar apa, dia bisa tahu ini gambar. Langsung bisa mengidentifikasi. Itu contoh yang paling umum. Nah, saya pernah menemukan ada program namanya Deep Screen, tidak saya jelaskan nanti di sini. Ini juga komputer diajari, tetapi
gambar yang diberikan itu gambar molekul. Gambar bentuknya. Ya, struktur itu 3 dimensi, diberikan komputer, diubah ke pixel, kemudian intinya mengenali pola. Oke. Nah, kalau di kimia, aplikasi yang ya kebetulan sedang saya tekuni, yang paling banyak, paling laris lah, ya, atau paling banyak duitnya mungkin ya, itu adalah untuk mengembangkan molekul sebagai bahan obat baru. Ini saya ngambil slide dari presentasi salah satu dirjen Kementerian Kesehatan pada event Ikatan Ahli Farmasi atau apa gitu ya. Di Bali saya ikut online waktu itu sehingga saya sempat lihat presentasinya. Beliau menyampaikan bahwa untuk menemukan obat baru sintetis ya, itu prosesnya sangat panjang ya, lama, bertahun-tahun, dan biayanya sangat besar. Jadi mulai dari bagian penelitiannya, kemudian pengembangan, di sini ada menemukan calonnya, setelah itu uji preklinik, itu diuji di laboratorium, terus kemudian uji dengan hewan, sampai kemudian masuk ke, kalau lolos, uji klinik dengan manusia, dan kemudian proses evaluasi untuk di-approve. Informasinya untuk mengembangkan satu jenis obat butuh biaya 2,5 miliar. Bukan rupiah, tapi dolar. Jadi 36 triliun. Nah, saya membaca aja ini, hanya sebagian kecil perusahaan farmasi atau institusi di dunia yang menguasai bidang ini. Jadi kalau bisa menguasai ini akan sangat menarik. Kita Indonesia untuk obat sintetis itu ya 100% kita impor. Tidak ada yang dikembangkan, ditemukan di Indonesia obat sintetisnya. Saya belum ketemu, mungkin nanti ada informasi. Ya, seperti itu. Sehingga ini di event itu disebutkan juga semua arahnya saat ini penelitian masih konsentrasi ke bahan alam, natural product untuk di Indonesia. Oke. Ini kira-kira seperti itu. Jadi di proses penemuan obat itu uji coba 10.000 senyawa itu, kemudian dibawa ke lab itu ya kurang lebih yang lolos mungkin 250 ya. Untuk sampai lolos di lab ini butuh waktu 5 sampai 6 tahun. Kemudian itu termasuk uji di hewan ya. Nah, itu dari 250 yang bisa lolos kira-kira nanti 5 masuk clinical trial itu dengan uji pada manusia. Sesungguhnya itu butuh waktu bertahun-tahun juga. Mungkin sekarang bisa lebih cepat. Jadi begitu lamanya prosesnya. Ini ada contoh yang menggunakan bahan alam, Taksol. Ini saya dapat slide-nya dari teman farmasi, Pak Ari. Butuh waktu 32 tahun sampai akhirnya itu bisa masuk pasaran. Jadi intinya tadi adalah bahwa butuh biaya yang sangat mahal dan waktu yang sangat lama. Nah, dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan, itu AI itu berhasil diterapkan untuk mempercepat proses discovery-nya, calon senyawanya itu. Sehingga waktu yang bagian pertama tadi, sekitar 5 atau 6 tahun, itu katanya bisa selesai dalam hitungan bulan sekarang dengan menggunakan AI. Ya. Ini beberapa informasi kegiatan penelitian penemuan obat baru di Asia. Ya. Seperti dilihat di sini, kalau melihat jumlah investasinya, Indonesia tidak ada datanya. Kalau negara yang ya dari sisi negara jumlah jumlah perusahaan ini muncul di sini
Ya, kalau saya cari-cari sepertinya itu Bio Farma. Karena Bio Farma pernah diberitakan bekerjasama dengan Google. Cuman ya, saya kurang jelas, nanti bisa dicari mungkin. Itu jejaknya seperti itu. Nah, ini juga yang saat ini sedang proses uji coba berdasarkan negaranya yang melibatkan AI, ini sudah cukup banyak. Ya. Bahkan Cina itu sekarang merajai. Dan memang Cina sekarang punya target 2025 itu akan membanjiri obat AI, obat-obatan baru berbasis AI. Jadi kita hitungannya masih jauh ketinggalan. Nah, ini ada juga informasi beredar 29 Juni 2023. Ini bahwa obat yang benar-benar di-generate ya dengan menggunakan AI, ya, strukturnya itu dibuat pakai AI, molekulnya dibuat pakai AI, molekul baru, kemudian melalui uji dan akhirnya masuk uji klinis itu tahun 2023 kemarin. Ya. Ini ada perusahaan di Hong Kong namanya In Silico Medicine. Ini sekarang sepertinya yang paling top di dunia. Jadi mereka menggunakan AI untuk menemukan calonnya ya dengan komputer, dan untuk uji labnya mereka juga sudah menggunakan robotik. Jadi ujinya itu sudah pakai robot sehingga cepat dan kemungkinan terjadi kesalahan ya bisa ditekan. Oke, seperti apa sih prosesnya? Jadi saya jelaskan dulu sampai nanti munculnya molekul baru itu. Jadi ada database khusus, nanti bisa saya tunjukkan database-nya, namanya ChemBL. Database ini menampung semua hasil uji coba di laboratorium. Baik uji secara in vitro, ya, di tabung reaksi, itu bisa menggunakan enzim, protein, kemudian dipertemukan, dicampur dengan bahan obatnya, kemudian diukur aktivitasnya. Prinsipnya itu prinsip kerja enzim inhibitor sebagian besar. Atau uji, ada juga ini uji yang menggunakan sel. Di kanker itu pakai sel line, kemudian uji yang pakai hewan, itu semua ditampung, semua uji coba ya yang bisa ditemukan di internet maupun yang disumbangkan ke database ini, pusatnya di Eropa, ChemBL, ada di sana. Ada 2 juta senyawa yang pernah dicoba untuk berbagai macam obat. Bisa tunjukkan contohnya. Nah, dengan menggunakan data hasil eksperimen, ya, data itu yang dimaksud di sini adalah ya molekul yang dicoba itu apa, ya. Jadi nanti strukturnya seperti apa dan hasil eksperimennya dalam hal ini aktivitasnya seperti apa. Kalau di uji coba obat itu secara in vitro itu ada istilah IC50, IC50, konsentrasi calon obat atau inhibitor konsentrasi yang bisa menghambat enzim sebanyak 50%. Ya, itu IC50. Itu dikumpulkan semua di sini. Jadi data struktur dan pengukuran aktivitas atau IC50 tadi kemudian bisa kita gunakan untuk ngajari komputer, ya, mesin learning itu mesin yang belajar, ngajari AI, jadi belajar dari data itu. Setelah menghasilkan model, jadi kalau Bapak Ibu ingat dulu kan pernah ya bikin model, saya kira semuanya pernah bikin kurva kalibrasi, ada datanya. Jadi itu sebenarnya kita ngajari komputer
untuk menemukan persamaan atau pola itu dengan data eksperimen yang kita buat. Ya, seperti itu. Cuman kalau machine learning itu datanya bisa dan memang harus banyak. Ya. Semakin banyak data semakin bagus. Ya. Nah, setelah ketemu model atau polanya, model ini kita gunakan sebagai filter. Ya, kita gunakan untuk memprediksi. Kalau kita punya molekul baru, nanti bisa kita prediksi berapa aktivitasnya dengan model yang sudah ada itu. Ya, berapa aktivitasnya. Nah, nanti yang aktivitasnya bagus dipilih. Nah, proses ini disebut dengan virtual screening. Sehingga nanti yang akan disintesis untuk diuji coba itu adalah yang nilai aktivitasnya tinggi menurut prediksi. Ya. Seperti itu. Jadi nanti setelah itu sehingga kita trial error-nya itu sudah ya terstruktur untuk mengurangi tingkat kesalahan dan tadi memang sudah teruji mempercepat. Bapak Ibu pernah mendengar istilah chemical space? Ya, molekul-molekul baru itu ada dalam ruang kimia. Apa itu chemical space atau mungkin terjemahan gampangnya ruang kimia? Itu ruang yang berisi semua kemungkinan molekul dan senyawa kimia yang mengikuti serangkaian prinsip konstruksi. Jadi membuatnya itu ada caranya. Sebenarnya ya cara kombinatorial sih, cara menggabung-gabung. Kalau atom kita gabungkan jadi molekul. Nah, ada syaratnya karena ini tadi kan sebenarnya arahnya untuk obat. Nah, ada yang menyampaikan bahwa kalau kita menggabung-gabung atom tadi, ini sebenarnya terutama ya C, H, O, N, bahan obat itu sebagian besar itu. Kadang ada S juga dengan berat molekul maksimal sekitar 500. Itu salah satu syaratnya. Itu jumlah kemungkinan molekul yang bisa kita buat itu bukan 1000, bukan 1 juta. Kalau 10 pangkat 6 kan 1 juta. 10 pangkat 60. Jadi banyak sekali. Ya. Oke, saya sekarang mau coba buka browser saya. Kalau kita cari, mungkin pernah nyari-nyari Bapak Ibu, apa sih database? Nah, ini ada daftarnya, di Google itu ada daftarnya. Saya dulu awalnya seperti itu, jadi saya kayak cerita apa yang sudah saya lakukan itu. Daftar database bahan kimia yang koleksi oleh Google. Ini kalau saya urut berdasarkan jumlah, nah terbesar itu ternyata namanya zinc. Ya, jadi zinc ini terdiri atas bahan kimia yang bisa dibeli. Ya, dia punya koleksi 200 juta. Bahkan kalau ini kita buka, coba kita buka. Saat ini sudah bukan, jadi udah Anda update itu, bukan 200 juta, tapi hampir 1 miliar, 884 juta jumlahnya. Ya. Jadi caranya kalau kita pakai ini, kalau kita tahu rumusnya, nanti saya akan jelaskan. Ini ada smile itu apa. Oke, misalnya kita bisa nyari berdasar kita bikin struktur di sini, tinggal kita klik aja, ya. Saya bikin, oke, tambahin lagi apa gitu. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian kita search defaultnya. Apakah struktur seperti itu ada? Sepertinya nggak ada ya. Oke, sekarang kita coba cara lain ya. Saya ingin tunjukkan. Tadi ada PubChem.
PubChem. Ya, jadi bisa di search Google PubChem. Oke, kita coba sekarang misalnya ya yang paling terkenal. Nah, kita pernah meminumnya mungkin paracetamol. Kalau ini bisa dicari dengan nama begini. Oke, ini gambar strukturnya. Oke, nanti ada penjelasan tentang smile. Jadi paracetamol strukturnya. Saya coba. Nah, kalau di scroll ke bawah itu ketemu canonical smile. Nah, kalau ini saya copy, kemudian saya cek di Zinc, saya masukkan smile-nya tadi. Oke, Zinc langsung bisa menggambarnya. Jadi smile ini nanti ada slide-nya sebentar. Sekarang kita coba cari. Nah, ketemu berapa? Kok nggak nemu juga ya? Oke, sebentar. Saya back ya. Masih muter-muter. Oke, sebaiknya mulai dari sini lagi. Nah, kita itu bisa mencari yang mirip dengan paracetamol ini apa? Dengan kemiripan hanya 30% mirip. Nah, ini ketemu banyak. Di sini mestinya ada angkanya. Seberapa mirip dia. Jadi kita ketemu banyak senyawa yang tersedia, dan kalau ini kita cek misalnya, tadi kan ini database yang berisi senyawa yang bisa dibeli ya, dalam stok, kemudian nanti ada vendornya apa, ya bisa dibeli dengan ini untuk keperluan penelitian tentunya. Oke, tadi itu beberapa contoh ya, saya sudah buka PubChem, Zinc. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini tadi yang sudah saya sebut-sebut di slide sebelumnya. Di sini tadi ChemBL. ChemBL ini database yang khusus memuat hasil eksperimen berbagai macam percobaan obat. Ya. Jadi ada total 2,4 juta 14.000 macam obat, ya. Kemudian 15.000 target. Nah, kalau di sini di pengembangan obat itu yang dimaksud target, sering disebut sebagai target itu adalah protein. Jadi protein yang bertanggung jawab pada penyakit tertentu. Jadi sudah diidentifikasi ada 15.000 macam protein dalam tubuh manusia untuk berbagai macam penyakit tentunya. Ya, saya mau coba ya ini saya sudah hafal kodenya karena saya teliti. Ada kode ChemBL 284. Ada banyak cara ya, kita masukkan kata kunci bisa juga sih. Oke, tapi nanti di sini kelihatan juga. Saya pilih target. Oke. Nah ini. Di peptil peptidase. Nih. Ini adalah protein, enzim yang bertanggung jawab pada penyakit diabetes tipe 2. Ya. Oke. Kelihatan ya yang saya klik. Nah, di bagian kanan ini ada, jadi kalau memang sudah tersedia obat, di sini ada link untuk drug and clinical candidate. Jadi untuk protein ini, obat yang sudah beredar dan sudah diuji lolos sampai tahap berapa, itu ada di sini.
Ya, ada sitagliptin. Nah, ini ada namanya juga ini kalau di apotek itu. Ini sudah tahun 2006 ya, macam-macam itu. Nah, tadi kan butuh data. Data untuk AI atau machine learning itu belajar. Nah, data aktivitas namanya. Oke, jadi ini untuk target ini ada 5.098 percobaan data eksperimen. Ini kalau diklik nanti muncul datanya. Ya. Jadi kelihatan di sini. Nah, tadi yang saya sebutkan IC50. Ya, IC50. Jadi IC50 itu di sini satuannya nanomolar konsentrasi. Jadi 33.000 nano. Kalau dijadikan molar, berapa ya? Nanomolar itu 10 pangkat min 9. Ya. Kalau kita jadikan mikro itu min 6. Jadi ini 33 mikromolar. Aktivitas atau IC50 ini nilainya makin kecil, makin bagus. Artinya butuh jumlah yang sedikit. Ya, seperti obat yang kita minum hanya miligram. Ya, itu sudah bisa menghambat. Ya, jadi kita harus mencari jadi semakin kecil berarti dia semakin spesifik sebagai inhibitor. Gitu. Ini kalau kita mengenal pH dan pH itu min log H+, konsentrasi H+ untuk asam. Ini ada IC50, kemudian ada PIC50, itu min log konsentrasinya ini dalam satuan molar. Jadi ini sekitar 4. Kalau saya ginikan, kemudian saya urutkan, ini yang paling besar, angka segini. Konsentrasi paling besar, 245.000. Nah, yang paling kecil itu sudah 10 pangkat 92. Artinya apa? Hanya butuh konsentrasi 0,012 nanomolar. Jadi kalau kita bikin larutannya harus diencerkan ribuan kali. Ya, itu sudah bisa menghambat sebanyak 50%. Nah, ini sangat spesifik sebagai inhibitor, sebagai calon obat. Walaupun belum tentu juga dia sudah lolos akhirnya jadi obat. Tapi potensial, sangat potensial. Seperti ini, data-data yang digunakan untuk mesin itu belajar. Oke, saya kembali ke sini. Oke, kita masih di ChemSpace tadi. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mengenal Tokopedia untuk belajar, nah ada situs namanya ChemSpace. Nah, ChemSpace ini dia menjual molekul, terutama molekul kecil. Dia punya koleksi 11 miliar molekul kecil yang bisa dipakai untuk apa aja. Ya, caranya sama dengan tadi. Nanti kalau kita masukkan, ya habis itu nanti muncul harganya berapa, bahkan bisa beli langsung di sini. Ya, nanti bisa dicoba. Ya, ini bisa kita gambar di sini dengan tool yang ada ini, atau kita bisa juga memasukkan smile-nya. Bahkan yang lebih besar lagi biosulfit ini. Tapi nanti monggo dilihat sendiri. Saya teruskan dulu ya. Oke, sekarang tadi saya nyebut-nyebut smiles. Jadi komputer itu butuh notasi, cara menulis struktur yang sederhana. Kalau ini aspirin ya, rumusnya seperti ini. Dan kalau ini misalnya kita hanya tuliskan rumus molekulnya, maka komputer akan bingung. C sekian, H sekian, O sekian, nanti strukturnya tidak bisa nebak sendiri komputer, masuknya yang mana gitu. Akan ditanya lagi kalau seperti Bapak Ibu pakai ChatGPT kan kalau nggak jelas dia nanya lagi. Ya. Nah itu bisa diubah menjadi smile. Nah aturannya kayak gini, sederhana aja. Jadi smile itu tetap
Ya, kalau karbon ditulis C huruf besar, seperti itu, hanya satu huruf. Tapi sebagian besar yang berhubungan di sini kan hanya CHON. Ya, banyak huruf ya. Kalau ada ikatan rangkap, kalau dalam kurung ini berarti cabang gitu. Kalau rangkap 3 pakai tanda hashtag ini ya. Kalau aromatik pakai huruf C-nya huruf kecil ya. Jadi kalau itu kita masukkan tadi sudah saya tunjukkan. Pak Yudi bisa? Terus dulu aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau bisa di lebih ini lagi. Jadi misalnya saya coba kembali ke paling gampang kita buktikan di zinc ini. Saya mungkin bisa ngetik di sini smile-nya. Nah, dia langsung bisa gambar. Berarti smile-nya ini gitu. Ya. Oke. Dan komputer itu yang dipakai untuk AI, untuk database yang disimpan tuh adalah format struktur seperti itu. Ya, saya juga baru belajar. Ya, sama aja kalau dulu saya nggak pernah diajari juga yang tentang smile ini. Oke. Oke, selanjutnya, jadi bagaimana cara mendesain senyawa baru? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang sering sudah dicoba, yang lagi hot, ngetop itu kan ChatGPT. Nah, kimia itu punya yang GPT juga. Ya, jadi ini alamatnya. Ini software gratis bisa diinstal. Ya, MolGPT. Ya, jadi sama-sama GPT-nya. Tapi tahu GPT itu apa? GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi cuman sama belakangnya, cuman kalau yang sekarang top itu kan ChatGPT. Yang bisa kita ajak ngobrol, kita tanyain. Jadi kalau MolGPT ini bisa kita minta dia untuk membuat molekul baru. Ya tergantung komputernya. Memang perlu komputer yang speknya bagus dan menggunakan GPU. AI itu supaya cepat menggunakan GPU. Nah, GPU itu kalau Bapak Ibu tahu mungkin anak-anaknya ada yang suka ngegame gitu, beli komputer, PC atau laptop pakai GPU. Banyak kalau anak itu pakai untuk jalan, untuk main game. Kalau mau gamenya resolusi bagus, kecepatannya tinggi, nah itu pakai GPU. Ada juga CamGPT. Nah, yang sekarang sedang saya pakai ini DragX. DragX ini buatan tim di Universitas di Belanda, di Leiden. Ya. Jadi ini bisa nanti dilihat. Softwarenya semua gratis. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang DragX. Nanti saya demokan DragX-nya. Jadi menggunakan data ChemBL tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi dia di-train dulu, pre-train itu di-train dulu sebelumnya, sebelum dirilis softwarenya itu, dia sudah di-train menggunakan data ChemBL. Tadi data ChemBL tadi ada 2,4 juta. Ya. Jadi dia suruh mengenali struktur 2,4 juta itu. Belajar dari struktur yang ada. Untuk mengenerate struktur. Jadi ini mirip dengan, kalau ChatGPT, itu belajarnya dari apa sih? Dari kata, dari kalimat, dari paragraf, dari artikel yang sekarang jumlahnya tidak karu-karuan di internet itu. Sehingga datanya banyak banget. Prinsipnya AI itu semakin banyak data yang tersedia untuk belajar, dia akan makin pinter. Ya sama aja lah manusia kalau banyak baca, belajar ilmunya banyak ya akan pinter. Jadi pertama, setelah itu ya ini bisa kita peroleh modelnya yang sudah ditrain. Nah, yang saya lakukan adalah setelah itu kalau saya ingin bikinnya
khusus untuk calon obat tertentu, maka saya akan training ulang, training lanjutan. Ya, ini bedanya. Kalau ChatGPT kita nggak bisa training, kita hanya pakai aja. Saya bisa mentraining dengan data-data khusus yang berhubungan dengan penyakit yang sedang akan saya teliti. Ya. Sehingga dia nanti lebih menguasai bidang yang itu. Ya. Jadi kalau membuat molekul ya lebih cocok gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Saya ingin tunjukkan. Jadi saya sudah jalankan sebelumnya drug act tadi. Jadi pertama kita peroleh senyawanya. Senyawa itu diperoleh dari ChemBL tadi, dipilih untuk penyakit tertentu, kemudian dibuat modelnya supaya kita bisa memprediksi nanti nilainya berapa. Setelah itu baru kita gunakan untuk mengenerate. Ya, saya tunjukkan aja. Di sini kalau saya mau mengenerate, ya, tadi sudah saya coba berapa ini struktur totalnya ada berapa ya? Misalnya kita mau bikin 200 senyawa biar nggak lama-lama. Ini sudah saya fine tuning di training ulang webinar hari ini. Oke, terus create. Nah, dia akan running. Saya nggak tahu berapa menit nanti. Nah, tadi saya ceritakan bahwa jumlah molekul yang mungkin itu sampai 10 pangkat 60. Jadi kalau kita hanya membuat 150 atau berapa, itu ya baru sekian persen gitu. Oke, kalau yang saya lihat yang sudah jadi aja ya. Nah, ini contohnya. Struktur ini. Oke, ini tadi ada smile-nya tadi. Saya copy. Oke. Jadi selain drug act, saya juga sudah mengembangkan aplikasi namanya PChemBL. Jadi aplikasi ini sudah saya training, saya ajari dengan banyak data, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi kalau saya punya senyawa, nanti nilai aktivitasnya berapa. Ya, ini masih berkembang terus, artinya, jadi kita bisa copy tadi, smile tadi, huruf-huruf tadi, itu langsung di copy di bagian gambar, ini langsung bikin gambarnya di sini. Saya cek tadi kita harus hilangkan aromaticity-nya. Nah, setelah itu kita ambil smile-nya, ya. Tadi bisa juga langsung saya tempel di sini smile-nya. Tapi kalau ini kita bisa ngubah gitu misalnya, atau mau ada yang saya hapus, bisa aja. Nanti dari smile baru lagi. Nanti kita coba setelah ini. Oke, kita prediksi sekarang. Nah, mesinnya akan ngitung. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir ini database. Ini bukan database. Karena saya nggak punya senyawa itu sebelumnya. Tadi baru di-generate. Ya. Bahkan kalau mau kita ubah langsung, itu juga tetap bisa ngitung dia. Jadi senyawa yang belum dikenal, belum terbayangkan pun bisa dihitung. Gitu. Nggak harus senyawa yang sudah tersedia. Oke, sambil kita lihat tadi apakah sudah selesai. Masih proses. Ini jalan di oh, oke, sudah selesai. Nah, ini buktinya. Ini juga sekaligus dicek apakah senyawa ini tersedia di zinc. Kalau begini berarti belum tersedia. Apakah ada di PubChem? Berarti relatif baru struktur ini. Nah, di sini kemudian muncul ya kalau untuk target ini nilai tadi kan nilai yang bagus 9 ya. Ini baru 8. Ya. Apakah bagus kalau untuk yang tadi kita cari 284 ya. Nah, ternyata nggak terlalu bagus ya. 4,5. Jadi kalau ketemu kayak gini ya udah nggak usah kita teruskan, nggak usah dibawa ke lab untuk disintesa gitu. Ya. Oke, sebentar. Saya ingin tunjukkan lagi. Tadi kan 4,54.
Jadi kalau kita maunya ngubah langsung di sini, ya secara manual, tuh, oke. Terus kita ubah misalnya, kita mau hapus bagian, saya nggak mau nih, ya, oke. Maka akan berbeda smile-nya, ya, karena ini senyawa yang berbeda, ya. Kalau kita prediksi, ya hasilnya akan beda, ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memprediksi senyawa apapun, asalkan ada strukturnya. Bisa digambar di sini atau dari smile yang sudah. Jadi ini bisa aja misalnya digunakan untuk coba deh secara manual ngubah-ubah senyawa itu, ditambah apa, dikurangi apa, digabung dengan apa. Nanti kira-kira kalau dibagi itu pengaruhnya apa, nilainya bagaimana, cocoknya untuk apa. Karena ini dihitung untuk berbagai macam sekaligus. Sekali masukkan senyawa, targetnya macam-macam. Langsung tidak hanya untuk satu jenis obat tertentu. Jadi kita bisa tahu, oh senyawa saya ternyata cocoknya untuk apa. Nah, cocoknya untuk ini, 8,09. Coba kita lihat tadi yang KMBL tadi berapa ya angkanya. Saya lupa, berapa ini? 4, sekian. Ya, sekarang 4,6. Berubah dikit lah. Karena tadi perubahannya nggak terlalu banyak juga. Ya. Oke, itu tadi PKMBL. Bisa dicoba Bapak Ibu. Ini saya kembangkan dengan teman-teman. Oke, setelah mengenerate juga tersedia AI yang digunakan untuk nanti gimana mensintesisnya. Itu namanya retrosintesis. Jadi kalau saya punya senyawa, senyawanya baru, aneh atau gimana, kita bisa aja sih secara manual ya membaca jurnal, mencari reaksi yang cocok, bahan yang cocok untuk buat apa. Tapi ya akan lama sekali. Saya tunjukkan. Jadi misalnya tadi namanya post era, nanti ada linknya manifold. Oh sorry, nah ini cocoknya jalannya pakai Chrome. Post era. Oke. Jadi kita bisa masukkan senyawa apa aja di sini. Nanti kita tanya, gimana cara membuatnya? Dia akan beritahu bahannya apa, stepnya bagaimana, terus sumbernya itu kalau memang bisa dibuat pakai itu, sumbernya mana? Waduh, agak lambat ya. Oke. Nah, lagi-lagi di mana-mana muncul smile ya. Tadi kan kita bisa saja menggambar seperti tadi menggunakan tool yang ada. Tapi kita bisa pakai ternyata harus login. Nah, saya biasanya udah login. Oke. Bapak, gambarnya nggak muncul, Pak. Kamu muncul ya? Oke. Oke. Ya. Saya share ulang. Sudah muncul? Sip. Ya. Jadi ini tadi pakai manifold ini kita bisa masukkan smile-nya yang tadi hasil desain pakai AI tadi. Sekarang kita pakai AI lagi untuk mencari. Ini juga bisa mencari kalau senyawa ini tersedia di mana. Oke. Nah, kalau seperti ini berarti nggak tersedia. Bahkan di vendor yang ChemSpace punya koleksi 11 miliar tadi juga nggak ada. Buktinya di sini nggak ada, nggak muncul. Cepat itu dia bisa mencari. Kemudian kalau di sini kita klik retrosintesis, jadi untuk retronya ini saya memanfaatkan yang sudah ada. Dengan cepat sekali, dalam hitungan menit, dia bisa
menunjukkan. Jadi ini bisa dibuat dengan dua bahan ini. Oke. Jadi kalau saya klik explore root ini, nah muncul seperti ini. Nah ini kalau diklik di sini referensinya apa bisa dibaca di sini. Nah ini referensinya. Jadi contohnya senyawa apa bisa dibaca referensinya. Kemudian untuk membeli bahannya, nah di mana belinya? Bisa beli di Sigma, langsung ditunjukkan. Jadi ini cuma sekali, satu step itu berarti hanya nyampurkan dua bahan, mengikuti referensi yang ada nanti ya. Apakah harus dipanaskan dengan katalis atau apa? Oke, kok gak muncul apa yang terjadi? Oke, harusnya muncul bahannya oke. Sedang proses. Tidak tersedia. Kok bohong dia ternyata ya. Oke, ini ada beberapa sumber. Nah, tadi saya sebelum menyebutkan, ini ada sumber enamin. Enamin ini, oke, ini juga seperti Chemspace tadi. Jadi dia jual bahan-bahan, nah ini tersedia dalam ukuran, ya bisa mau beli setengah gram, 1 gram dengan harga $391. Jadi mereka tuh menjual, kalau belum, kadang-kadang itu nggak di stok, berarti mereka saat kita order, mereka baru akan buat. Ya, saya sudah pengalaman pernah order itu butuh waktu buat mereka 3 minggu. Sebulan udah nyampe di Indonesia dengan kemurnian di atas 90%. Ya, lebih cepat daripada membuat sendiri. Ya, impor maksudnya. Oke, terus satunya lagi ada juga di enamin. Oke, harganya lebih murah ya, tapi cuma 10 miligram ini. Kalau mau yang, ya ini termasuk murah segini. Ya, nah kalau buat kayak gini penelitian kita butuhnya hanya miligram. Saya belum. Oke, sampai mana saya? Kembali ke masih kelihatan layar saya, Bapak Ibu? Tinggal Masih, Pak. Kelihatan, Pak. Masih, Pak. tinggal 2 slide lagi, Pak. Oke, jadi ini tadi saya sebut robotik nih, cuma menunjukkan gambar aja. Kita nggak punya di sini. Ini alat ini tersedia di AstraZeneca. Kemarin saya sempat hampir kerjasama dengan Kimia Farma. Ya, saya tunjukin dulu, ada alat kayak gini lo beli gitu. Ya, tapi ternyata Kimia Farma pun ya mereka tidak berusaha meneliti, mereka lebih sibuk impor kemudian dibuat dan dijual. Oke, wah ini slide yang seru ini. Saya selain sebagai dosen juga sebagai pawang piton. Loh ini ada ceritanya sendiri kenapa kok piton gitu. Semua program komputer yang untuk mentraining macam-macam tadi, yang linknya saya berikan tadi, semua pakai bahasa komputer yang namanya Python. Ya, makanya sebelum terlalu jauh, ya begitu jalan-jalan sama anak-anak, ada Python, saya memberanikan diri pegang supaya lebih lancar itu Python-nya. Saya juga sudah mendirikan startup PT Obat AI yang kemarin sudah sempat ya menguji coba kerjasama di BRIN. Dan saya juga sekarang ditunjuk sebagai bisnis representatif dari Enamin tadi untuk ya melayani konsumen di Indonesia. Saat ini konsumennya baru saya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bapak Dr. Nanda Sudarko PhD yang sudah memberikan presentasi kepada kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, 15 menit ke depan
kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya jawab kepada beliau. Disilahkan, monggo raise hand dulu. Saya pandu, saya uh, cek siapa yang menginginkan bertanya kepada beliau. Disilahkan. Kalau saya masih tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak Darko tentang ini pitonnya Pak. Iya, sehingga Assalamualaikum Pak Darko, saya sudah bisa masuk. Alhamdulillah. Pak Ir sudah bisa Ya masuk. Allah, nggih, nggih. Matur nuwun nggih Pak Darko. Monggo Bapak Ibu untuk bertanya sebanyak-banyaknya mumpung beliaunya ini apa itu bisa Sudah menyapa. ada yang raise hand Bunda, Bu Aulia Iya. Rohmah. Monggo Bu Monggo. Aulia buka mic-nya Monggo. untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak. Sebagai guru, saya ingin membuat feedback otomatis. Apakah bisa dengan AI ini Bapak? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung aja ya. Ya, Pak, monggo ditanggapi langsung aja. ya. AI, jadi intinya, jadi sebenarnya nggak bisa jawab saya. Karena AI itu diimplementasikan dengan cara yang macam-macam dan untuk berbagai macam, sudah macam-macam penggunaannya. Saya mohon maaf karena saya konsentrasinya AI untuk urusan molekul. Jadi ya kalau sebenarnya apapun yang kita bayangkan, asalkan kita tahu caranya gimana memerintah dan memprogram, ya bisa. Itu sih jawabannya. Ya, tapi kita harus cari. Itu mohon maaf, Bu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lain itu Bu Nur Fitriah. Monggo Bu Nur. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Kebetulan ini materi yang sedikit ya kalau dibandingkan dulu waktu kuliah luar biasa. Perkembangan zaman pun akan mengubah dunia juga dan salah satunya AI ini Bapak. Kalau dilihat di TikTok AI kalau kita ingin membuat RPP kita tinggal klik langsung muncul seperti itu nggih. Nah, tapi dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi saya berpikir apakah aplikasi ini ada di Google? Kan sepertinya aplikasi itu nggih Pak nggih. Kemudian seperti waktu itu MGMP Kimia Jember pernah berkunjung ke FMIPA, kami diberi aplikasi Cemdraw waktu itu. Nah, jadi kita ingin membuat mungkin aspirin itu bagaimana, tinggal ngeklik nanti muncul C-nya berapa, bagaimana. Nah, kalau ini kita bisa menghitung dari sekian molekul nanti bentuknya bagaimana. Nah, yang saya tanyakan aplikasi ini apakah ada di Google atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Aplikasi ini tadi alamatnya pcembl, pcembl.id. Dibuka langsung bisa sekarang Bu. Ya, aplikasi itu ada di lab komputer kimia, jurusan kimia di sini. Ya, kemarin saya sempat panik karena jam 5 sore listriknya mati. Waduh, terus gimana saya mendemokan aplikasinya? Ini asli jelek Mbak. Coba dipegang nih kakiku. Jadi dingin kan? Kalau pas nggak bisa berarti pas listriknya mati. Dingin banget. Jadi tersedia Bu. Semua yang saya tunjukkan tadi, kecuali untuk yang generate ya, yang membuat tadi itu masih belum bisa diakses karena
Ibu Jelek, Mbak. hasil. Jadi Ya. itu harus di internal UNED kalau yang untuk mengenerate tadi. Tapi kalau untuk, nah ini Bu Ika sudah nge-share pkmbl.id itu alamatnya. Kemudian yang satunya untuk retrosintesis itu ada dua tadi saya nggak sempat tunjukkan satunya. Yang post era itu juga bisa siapapun mengakses di internet. Terus kemudian ada lagi Askos. Askos itu sudah saya install, itu juga tersedia tadi di slide saya ada. Nanti saya share slide-nya. Ada semua, Bu. Jadi bedanya kalau CamDraw itu kan diinstal di komputer. Kalau ini nggak perlu install sama sekali. Cukup pakai browser aja, pakai Chrome, pakai Firefox, gitu. Ya. Ya, Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Bapak, berkaitan dengan mungkin kerjasama. Setahu saya, anak sekarang ini kalau disuruh milih jurusan kimia, itu luar biasa takut, Pak. Mungkin dengan seperti ini, anak-anak bisa membuka hatinya untuk masuk ke kimia. Nah, kalau saya arahkan, kebetulan saya selain guru kimia juga guru BK. Kebetulan kalau misalkan saya arahkan, kalau sama-sama saya suka kimia, Bu, tapi lebih mengarah ke teknik kimianya yang mereka inginkan. Saya arahkan, loh, kimia itu sangat luas sekali. Kalau kamu masuk ke pabrik pun bisa, kamu mau jadi quality control juga bisa. Nah, pada dasarnya mereka mengatakan bahwa kimia itu susah. Nah, apalagi kalau sudah masuk MIPA, mereka bertemu dengan struktur senyawa yang mungkin di SMA itu anak-anak kalau sudah diberi materi makromolekul, nah, dengan gambar-gambar yang susah, mereka sudah mungkin tidur atau bagaimana. Nah, mungkin dengan kerjasama, kebetulan sekota Bapak, apakah memungkinkan khususnya SMA 1 loh, Pak. Kebetulan putri Bapak dulu kan alumni juga, apakah kami bisa mengarahkan anak-anak kami untuk menarik perhatian mereka untuk bisa sedikit mengenal kimia yang tidak hanya mungkin hanya lewat slide atau bagaimana, karena semakin bertambah zaman Android, mereka juga sudah bisa mengenal banyak hal dan mungkin ini adalah salah satu yang belum mereka dapatkan seperti itu, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak. Terima kasih. Ya, ada Bu Dewi. Bu Dewi mungkin bisa bantu jelaskan. Ada Bu Kajur. Bu Dewi masih ada, Pak Idi? Oh iya, Bapak. Baik. Terdengar Pak suara saya, Pak Darto? Sudah. Ya. Ya, terima kasih Dek Nur Fitriah. Ya, ini salah satu alumni kita jurusan kimia. Baik, kalau misalnya ada permintaan begitu ya dari SMA 1, kebetulan anak saya juga sedang belajar di SMA 1. Iya. Kelas berapa, Ibu? Kelas 1. Kelas 1. 10 berapa, Bu? 10.3. Ya. 10.3. Aduh, kebetulan saya juga masuk ini, Bu. Iya. Jadi ya kami menyambut sih ya kalau misalnya ada keberlanjutan untuk artinya action begitu ya untuk pengenalan kimia lebih jauh khususnya molekul ya. Mungkin nanti ya kita desain lebih sederhana begitu ya. Memang tadi dibilang anak-anak sering ya main sekarang dunia maya begitu ya. Jadi anak-anak lebih kita fokuskan mungkin ya dunia maya itu digunakan ya mengenal molekul yang mungkin mereka sedang menghayal begitu. Nah kita coba untuk mengantarkan itu. Ya intinya Bu Nur ya
monggo silahkan kita bisa lanjutkan gitu ya bentuk pengabdian ini ya untuk pengenalan kimia lebih jauh. Karena SMA 1 ini sepertinya sedikit sekali melirik ke kimia UNED ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita mengenal lebih dekat begitu dengan bentuk-bentuk pengabdian ke sekolah, khususnya sekolah SMA 1 dan sekolah SMA di sekitar Jember, ya kimia juga mempunyai dampak begitu ya adanya siswa-siswa yang masuk ke kimia. Jadi mungkin sedikit saya mengarahkan. Jadi kita ini S1 kimia sudah ada pilihan untuk melakukan penelitian anak S1 lab kering gitu komutasi ya seperti yang disampaikan Pak Darko, beberapa sudah banyak meluluskan. Ya, artinya mereka bermain ya AI gini contohnya ya tadi desain molekul baru yang menggunakan mesin learning atau yang lain-lain, jadi sudah banyak. Jadi istilahnya mereka yang konsen ya untuk ke komputer, jadi tidak hanya di teknik informatika ya, kami di kimia juga menyiapkan, tetapi memang sampelnya adalah sampel bahan kimia gitu. Nah, itu yang menariknya, berbeda dengan teknik informatika mungkin terlalu lebar, jadi kimia memang kimia, jadi sampelnya kimia. Oke, itu ya Bu Nur yang kami bisa sampaikan, semoga bisa dilanjutkan nanti pengabdian untuk berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Ini Pak Darko dilanjut. Ya, jadi pada intinya, apalagi kan sekarang media online sudah tersedia ya. Jadi bisa juga nanti kita adakan yang mungkin pesertanya bisa siswa gitu. Tadi kan salah satu menariknya untuk menarik siswa pada bidang ini ya, yang mungkin ya mereka belum tersentuh gitu. Bisa offline. Online saya kira jangkauannya lebih luas. Monggo. Intinya gitu. Sangat terbuka. Oke, monggo lanjut. Iya, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Sudarko. Kalau boleh saya membuat sedikit rangkuman dari Oh, injih, monggo. Sinten Ibu? Iya, saya Bu Viva, temannya Pak Darko SMA dulu teman-teman. Oh iya, disilakan monggo Ibu. Ini Pak Darko mau tanya, ada dua ya. Yang pertama tadi, tapi saya mungkin tanya saya salah karena saya kurang paham tentang AI itu. Yang pertama, katanya komputer bekerja dengan cara diberikan data kan. Datanya kan kita berikan dahulu, karena kita nanti dia seperti anak kecil kan berusaha untuk membaca data diberikan. Tadi kalau saya lihat senyawa itu diberikan ya, berarti sebagai data, tapi ternyata keluar data waktu diminta itu datanya jadi banyak ya. Berarti molekul diberikan, AI-nya nanti mengolah ya. Jadi mencari senyawa-senyawa yang mirip dan juga. Halo, ya Bu Iva. Oke. Halo. Iya. Apa Bu? Iya. Bisa? Halo, iya kok Bu. Dengar Bu. Terdengar Bu. Dengar. Dengar kok, dengar. Dengar Bu, monggo lanjut aja. Maaf, saya ulangi. Intinya berarti Zoom rek. saya matikan videonya ya biar nggak sinyalnya berkeluar. Ya, mungkin videonya bisa dimatikan Bapak Ibu. Iya, ya sudah videonya matikan. Oke. Tadi berarti senyawa itu kita masukkan ke komputer ya, ke AI tadi, kemudian dibaca, diolah, apa yang kita minta akan disampaikan. Terus saya tanyanya gini, jika itu untuk obat, senyawa-senyawa yang diberikan data itu adalah untuk obat, apakah itu tidak ada efek negatif? Karena itu kan masih hasil pengolahan dari komputer ya, belum kita tahu nanti efeknya bagaimana gitu. Apa itu pernah kita itu ada penemuan tentang sistem periodik itu yang ada ruangan yang kosong-kosong dulu. Siapa ya itu? Saya kok lupa, Mendeley atau siapa? Penemuan sistem periodik ada ruangan yang kosong, katanya itu nanti ada unsur seperti itu tapi belum ditemukan. Kok mirip-mirip seperti itu ya? Oke. Itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
apakah bisa untuk pemakaian AI ini dengan cara memasukkan nanti diterapkannya ke siswa, kita memasukkan salah satu unsur gitu, misalnya unsur natrium. Apakah bisa dengan kita masukkan unsur natrium nanti anak-anak langsung belajar bisa tahu sifatnya unsur itu bagaimana, sifat kimia fisikanya, terus nyawa terbentuk, dan apapun yang terkait dengan unsur natrium tersebut. Jadi mirip dengan obat yang diberikan tadi. Bisa apa enggak? Nanti kalau tugas mantu kita bisa membuat seminar dengan siswa gitu. Terima kasih. Itu dulu. Oke, wah, berat sekali pertanyaannya ini. Pertanyaannya gampang tapi jawabnya ya mungkin saya nggak bisa sempurna ini. Oke. Yang pertama, jadi apakah tidak berbahaya? Alur ini saya share screen kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Ya, jadi pengembangan obat baru itu sangat amat ketat prosesnya, prosedurnya. Ya, jadi mau menggunakan AI, menggunakan bahan alam, disintesis dengan coba-coba langsung di lab, semua harus melalui prosedur yang sama sebenarnya. Oke, bedanya AI tadi hanya membantu mengenerate variasi senyawa yang mungkin kita nggak terpikirkan. Ya, kalau kita hanya memvariasi secara manual, kita mungkin bisa buat 10-100 macam senyawa, memodifikasi dari obat yang ada misalnya, ditambahi, dikurangi gitu. Tapi kalau pakai AI, tadi saya contohkan 100, 200, bahkan saya pernah mencoba 1 juta, memang ya tergantung komputernya. Kemarin butuh sekitar beberapa hari, 1 minggu mungkin. Sudah ada yang bisa menjerit miliaran, tergantung resource-nya. Jadi sekali lagi, AI tadi hanya untuk inisiasinya, bagaimana kita punya senyawa yang potensinya gede, sehingga nanti kalau kita uji coba itu kemungkinan berhasilnya tinggi gitu. Jadi dia tetap harus diuji pertama dengan menggunakan enzim. Kalau kita udah tahu targetnya ya, dengan enzim dulu. Oke, kalau enzim ternyata dia aktif, dilanjutkan adalah pakai sel kalau itu kanker, sel lain. Jadi sel kanker itu dibiakkan di cawan gitu. Terus kemudian nanti dia diberi si calon obat tadi, terus dihitung berapa banyak. Kalau tanpa ditambahi, dia tumbuh jadi berapa ribu. Kalau ditambahi, dia apakah berkurang. Jadi uji coba kedua seperti itu, makanya tetap lama juga. Jadi tadi AI tadi yang saya jelaskan tadi hanya membantu di bagian awal, bagian sini. Setelah itu dicoba ke hewan, bukan sel tapi hewan hidup, gitu, tikus, kelinci, ya. Kalau itu juga tidak berefek samping, kemudian bisa menyembuhkan penyakitnya, ya lamanya karena kan mungkin kita harus modifikasi hewannya supaya dia berpenyakit. Ada tekniknya sendiri itu saya kalau nanti sampai tahap itu ya bekerja sama dengan pihak lain. Tadi awalnya saya untuk uji yang pakai enzim aja pertama kali saya kerjasama dengan BRIN, teman-teman BRIN nguji di labnya, beli enzimnya. Setelah itu kalau itu lolos di uji dan uji hewan in vivo itu sudah harus terdaftar di BPOM. Jadi nggak bisa kita nguji sendiri, nanti nggak diakui. Ya, kita harus mendaftarkan di sana, mengikuti standar BPOM. Laporkan hasilnya, setelah uji itu apalagi nanti uji klinis, wah itu sangat amat ketat, itu sudah Kementerian Kesehatan kalau di Indonesia. Sehingga ya itu sama-sama harus melalui, sama-sama harus lulus uji itu sampai dia jadi obat. Oke, gimana pertanyaan pertama terjawab, Bu Hifa? Ya betul, berarti memang memberitahu ini yang mungkin jadikan obat gitu ya, tapi belum memastikan yang dipakai itu ya, jadi lebih menjurus gitu ya. Sama sekali belum. Sekarang kalau kita tidak dengan bantuan AI yang mau kita coba, kemungkinan gagal itu akan banyak, akan besar, buang duit dan waktu. Nah, dengan AI itu mengurangi trial and error. Sehingga molekul yang kita coba, apakah itu molekul baru yang belum ada sama sekali,
bahkan kita sendiri yang pertama kali mensintesa itu kalau memang AI-nya bagus, tidak semua AI bagus juga. Jadi kalau sampai dengan ChatGPT juga bukan tidak pernah ya, kadang bisa salah menjawabnya. Ya, sama aja kan, kita bertanya pada teman kita, jawabannya ya bisa benar bisa salah gitu. AI juga begitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua, saya kurang jelas sih maksudnya ya. Jadi kalau tadi itu ini saya ingin tunjukkan datanya kayak apa sih sebenarnya yang kita masukkan itu. Oke, saya coba. Kelihatan ya screen saya? Kelihatan. Saya akan coba. Ini salah satu yang sedang saya kerjakan. Saya sedang mendesain dan nanti akan hasil desain saya rencananya akan disintesis di ITS bekerjasama dengan Pak Mardi. Mungkin Pak Mardi ikut hadir ya. Halo Pak Mardi. Jadi yang dimasukkan tuh apa sih datanya? Data yang dimasukkan itu sebenarnya smile itu. Ini. Smile tadi, makanya saya tadi kan cerita tentang smile. Jadi smile, terus kemudian apa? Mungkin lebih mudah lagi kalau saya tunjukkan lebih ke filenya aja lah. Di mana ya filenya saya simpan, file datanya. Jadi file data ini saya peroleh dari CamBL tadi, di-download dari sana. Nah, ini contohnya. Filenya seperti ini. Jadi di sini yang penting itu sebenarnya ini kan macam-macam ya. Jangan ini lah. Nah, yang ini mungkin yang sudah difilter, disaring. Kok nggak muncul? Apa memang? Oke, yang ini. Ya, ini dia. Jadi di sini hanya ini nomor urut, kemudian ini kodenya. Jadi dalam database itu dia punya kode ini. Jadi kalau kode ini saya copy, saya masukkan ke sana. Seperti tadi saya CamBL 284, nanti akan muncul senyawanya. Oke, kemudian ini aktivitasnya dalam satuan nanomolar. Terus ini strukturnya yang diwakili, direpresentasikan dalam format smile. Oke. Jadi itu strukturnya. Kemudian ini tadi yang PIC 50 atau PCMBL 10. Ya, ini 0,012. Jadi sebenarnya yang penting hanya 2 kolom. Hanya apa? Smile. Smile itu berarti ini molekulnya, strukturnya kayak apa? Karena yang penting kita sampaikan ke komputer itu strukturnya. Ya, sehingga komputer nanti bisa bekerja dari situ. Kemudian nilai aktivitasnya, sebagus apa dia. Ya. Si datanya kayak gini, yang kita berikan ke komputer untuk dipelajari. Memang ada proses sih, smile ini kemudian masih akan diubah menjadi apa yang disebut dengan fingerprint. Fingerprint itu mungkin mirip kalau Bapak Ibu tahu, ya sidik jari ya. Yang gampang mungkin kalau gambar itu, kalau komputer itu dibaca sebagai pixel, hanya angka sebenarnya. Banyak angka gitu, yang itu mewakili gambar itu. Karena komputer itu kerjanya ngitung. Ya, jadi kalaupun ini tadinya struktur dengan huruf seperti ini, dia akan diubah menjadi angka. Jadi kalau tadi misalnya ngomong soal natrium, kalau dikenalkan di SMA, saya kira masih terlalu amat dini. Yang mungkin bisa dikenalkan tadi adalah contohnya bahwa selain Tokopedia itu molekul itu banyak loh, tadi ChemSpace misalnya. Apalagi kalau mau mengenalkan smile ini, gimana sih cara membuat smile? Ya, aturannya kayak apa? Jadi smile itu sudah ada sebenarnya ya. Coba
Wiki Smiles. Itu sudah ada sejak lama. Nah, itu singkatan dari Simplified Molecular Input Line Entry System. Ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin bisa diajarkan sehingga siswa itu bisa apa? Nanti mungkin kalau memang perlu sesi pendalaman lagi, kita bikin topik yang lebih spesifik bisa. Itu Bu Viva ya. Iya, terima kasih. Memang ilmunya jauh sehingga kira kurang bisa mengikuti ya. Cuma kalau mungkin apakah bisa kita terapkan untuk anak-anak belajar. Tadi misalnya untuk natrium itu kita masukkan nanti langsung keluar untuk membuat konfigurasinya, mungkin mencari periode golongannya. Itu terlalu sederhana penjelasan hanya itu dipakai AI itu ya. Pak Yudi mungkin mau nambahkan kalau yang kayak gitu tersedia nggak Pak Yudi? Belum ada juga ya? Nah, itu kan kalau itu database sebenarnya, bukan AI ya. Bedanya AI sama database ya. Kalau AI itu dia bisa kalau saya menginikan itu kayak ChatGPT itu kan diajari ngomong ya, diajari bikin kalimat dari kata-kata ya. Dia belajar konteks, nah, sehingga dia bisa ngomong seperti orang walaupun kadang kacau juga omongannya. Ini sebenarnya kalau di dalam AI tadi smile tadi dianggap sebagai kata itu. Jadi kita mengenerate smile baru atau molekul baru itu seperti mengenerate kata baru dengan segala macam aturannya. Kalau yang begitu rasanya mestinya sudah ada sih. Kalau kayak misalnya nanti bisa kita carikan lah layanan yang bisa menunjukkan sifat karakter perhitungan ya itu. Ya, terima kasih banyak Pak Darko. Memang kadang-kadang kita malah kalah dibanding anak-anak ya dengan dunianya. Sekarang memang dunia IT gitu ya. Jadi kita sebenarnya mencoba mendekati pembelajaran itu dengan IT, tapi kita juga punya keterbatasan di bidang itu, jadi agak bingung. Ya, tapi kalau kita bisa menyentuh IT tadi kayak yang saya tunjukkan tadi kan mungkin Bapak Ibu belum pernah ya Chemspace, belum pernah tahu kan, padahal itu ada sudah lama itu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Monggo ini ada lagi yang mungkin ada lagi masih ada sedikit waktu. Ya. Monggo Bapak Ibu Oppo F11 ini siapa namanya ya? Presensi sudah ada ya. Bertanya Ibu. Saya Bu. Oh Pak Tris, Gih Pak Tris, monggo. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Pak Darko atas paparannya yang sangat bagus ya dan menambah wawasan bagi kami semua. Beberapa yang disampaikan memang Bapak Ibu guru ini mungkin sudah mengenal beberapa tentang AI tadi. Di antaranya ada aplikasi yang namanya ChemLab. Ada lagi yang tadi disampaikan Kendru. Dan saya yakin untuk pembuatan itu harus memasukkan banyak data juga. Sehingga kita memasukkan misalkan NH3 nanti struktur molekulnya akan dapat kita lihat bahkan diputar dengan 3 dimensi. Kebetulan saya juga ada aplikasi itu. Tadi apa yang disampaikan mengenai masalah molekul yang baru yang tadi disampaikan diawali dengan memasukkan data yang banyak. Andai kata dari data-data yang kita masukkan itu terjadi anomali, apakah kemungkinan terbentuknya molekul yang baru itu apa dapat dipastikan kebenarannya? Itu aja Pak Darko. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi gini Pak,
tadi saya akan menunjukkan misalnya begitu ada struktur baru, saya cek itu ya kalau diprediksi produktivitasnya berapa. Itu salah satu cara ngecek aja. Tapi di dalam programnya itu sudah ada lagi pengecekan apakah ini benar nggak strukturnya. Sudah include di dalamnya. Bahkan dia itu menyertakan ada namanya skor sintesis. Jadi itu dia bisa memperkirakan molekul ini nanti kira-kira bisa disintesis di lab nggak? Kalau enggak, dia nggak akan tampilkan. Itu dibuang sama dia. Jadi kalau dia bikin banyak, yang ditampilkan yang memenuhi syarat aja. Jadi sudah ada hal-hal seperti itu. Tergantung kita pinginnya nanti molekul kita punya sifat seperti ini. Kita bisa rumus atau hitungan agar sifat itu juga diperhitungkan dalam membuatnya. Jadi misalnya contoh yang sering digunakan itu adalah kelarutan. Ingin yang kelarutannya sekitar sekian, dia bisa akan kalau yang jadi itu kelarutannya cocok, maka itu akan disampaikan ke kita. Kalau enggak dibuang. Gitu. Pak. Intinya kalau kita setelah memasukkan data, IA itu tadi bekerja, kita perlu juga menganalisisnya, nggih Pak? Betul Pak. Ya. Jadi kita ada banyak analisisnya untuk memastikan sampai akhirnya nanti kalau sudah kita pilih yang kita pilih itu kita pastikan ya itu sudah bahannya ternyata begitu dicoba direaksikan tidak bereaksi. Wah, itu nanti kan kita rugi. Makanya sebelum sampai ke sana itu ada banyak apanya untuk memastikan itu karena ini kan barang baru yang molekul baru. Terima kasih Pak Darko. Monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Tri untuk pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada satu pertanyaan lagi Bu Riris, monggo. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan sehubungan dengan analisis ini tadi, seandainya ini tadi dari bahan alam yang betul-betul saya masih belum punya gambaran bahwa di dalam bahan alam tersebut terdapat senyawa-senyawa tersebut. Ini bagaimana saya harus memulainya dari mana ini Pak untuk bisa memanfaatkan AI ini? Apakah saya harus menganalisis lebih dahulu, semacam saya harus melakukan IR, apakah harus melakukan GGMS lebih dahulu, sehingga ada prediksi-prediksi gugus-gugus yang dimiliki di dalam bahan alam tersebut. Karena ini pertanyaan dari beberapa siswa yang ingin melakukan KIR, penelitian sehubungan dengan bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi kalau bahan alam itu prosedurnya memang ya harus melalui proses ekstraksi ya dengan parutan tertentu, kemudian isolasi, memisahkan sampai kita menemukan molekul tunggal. Ya, kalau belum sampai ke sana, ya memang banyak juga sih penelitian yang ya cuma diekstrak. Kalau kita sampai pada ekstrak, itu kemungkinannya bahannya masih bermacam-macam. Jadi isi senyawanya itu macam-macam, bisa ribuan macam senyawa. Itu kan seperti ekstrak yang pakai obat herbal, itu kan isinya senyawanya macam-macam, kita nggak tahu dan tidak bisa dikontrol. Kalau obat sintetik, obat yang tadi kan saya ngomongin obat topiknya, itu molekulnya udah jelas, rumusnya ini, strukturnya seperti ini, makanya kalau kita buat. Kalau berhubungan dengan itu Bu, saya memang ada juga. Jadi tadi waktu kita mengenerate, membuat itu, kita bisa juga mengatakan pada AI yang kita gunakan itu, saya mau starting materialnya itu dari bahan alam, senyawa bahan alam yang sudah diisolasi tentunya. Ya ini strukturnya aja yang dibutuhkan. Nah, nanti dia disuruh memodifikasi si bahan alam ini. Modifikasi. Sampai jadi apa? Ya sampai nanti bisa
punya sifat seperti obat ini. Dia akan nambah-nambahi macam-macam karena dia sudah belajar tentang obat itu. Jadi kita bisa mengenerate itu yang dia, udah kamu buat aja, kita ngomong gitu, atau kamu buat tapi namanya starting materialnya atau istilahnya kalau dalam farmasi itu scaffoldnya ini atau kadang fragmennya itu bisa juga Bu. Dari struktur yang ada kita tumbuhkan istilahnya. Jadi berbagai macam struktur variasinya macam-macam. Seperti itu. Mungkin jadi dari hasil itu tadi bisa mengkombinkan dari beberapa bahan organik begitu ya Pak, dari beberapa bahan alam. Kalau memang bahan alam, kalau mau dari bahan alam, berarti kita harus sudah sampai pada memurnikan bahan alam itu, sampai ketemu molekul murni. Oh ini molekul murni, ya. Kayak sekarang misalnya, saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu tahu. Database bahan alam asli Indonesia, ini senyawa asli Indonesia, bukan ekstraknya, tapi senyawa murni. Nah itu kalau ada, ya kita bisa itu dari senyawa yang bahan alam karena mungkin lebih nyaman kalau itu ada unsur bahan alamnya, bisa dimulai. Bahkan kemarin partner saya yang di perusahaan Enamin itu, mereka nanyakan, kamu punya nggak bahan alam Indonesia? Tak beli. Nanti mau tak kembangkan. Ya. Ada permintaan seperti itu. Dari perusahaan yang memang pekerjaannya itu hanya membuat senyawa baru. Ya. Betul-betul sintesis saja. Dan mereka sudah sangat ahli. Itu Bu, jadi kalau saya sih kalau bahan alam ya bisa aja tapi harus sudah sampai murni. Dan ya kalau level SMA kalau mau sampai murni ya nggak mungkin kayaknya. Iya Pak, makanya itu kadang kan kita kesulitan kalau membimbing misalnya dari KIR, anak-anak tertarik meneliti sesuatu yang harus memulai dari awal itu kan ya juga sulit karena kita juga keterbatasan alat dan instrumennya gitu. Ya. Itu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Untuk yang masih belum bisa menyampaikan pada kesempatan ini, mungkin bisa japri ke pihak UNED, utamanya di sini adalah Bapak Dr. Andes Sudarko. Bisa share nomor WA-nya ya Pak? Oh iya Bu. Iya, oke Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini sangat menarik. Tadi bisa. Oh ini, mungkin sekedar sudah terkendala tadi beberapa waktu sudah terlewati. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk berefleksi atas program webinar hari ini, khususnya pembelajaran apa yang kita peroleh dari paparan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sudarko. Mungkin dari panitia bisa menyampaikan perwakilan dari Bu Citra Giri. Monggo Bu Citra. Halo Bu Citra. Baik Bu. Terima kasih Bapak Sudarko sebagai narasumber yang sudah memberikan pencerahannya. Saya merasa di sini sudah banyak ketinggalan gitu Pak, karena kan guru kimia SMA gitu ya Pak. Jadi sudah lama tidak menyentuh kimia murni gitu Pak. Jadi saya merasa takjub gitu Pak dengan adanya perkembangan teknologi terutama artificial intelligence ini ternyata sangat bermanfaat tadi untuk sintesis molekul sampai bisa dipatenkan Pak G. Itu tadi G, ada patennya. Jadi kita bisa memanfaatkan AI ini untuk perkembangan pengetahuan. Dan kedepannya di pembelajaran kimia sendiri harapan saya seperti tadi dikatakan oleh Bu Riris Andriani, inginnya dengan AI ini bisa dimanfaatkan sebagai media dan juga untuk terutama untuk ilmu-ilmu yang kita kadang terbatas Pak di SMA seperti pembimbingan KIR itu kan kita
harus mengembangkan lebih dari keilmuan yang ada di tingkat SMA, sehingga menurut saya sangat bermanfaat. Terima kasih ilmunya Pak Darko. Begitu Bu Christine, matur nuwun. Terima kasih Bu Citra yang sudah menyampaikan refleksinya terhadap webinar hari ini. Saya berikan kesempatan kepada audiens. Monggo yang ingin memberikan refleksi, disilakan. Saya Ibu. Oh nggih. Nggih. Bu Isti. Nggih, izin. Izin masuk ini. Nggih, izin masuk. Oh ini Ibu Kaprodi nggih? Ketua jurusan nggih, betul. Oh iya betul. Iya. Sebetulnya nanti setelah ini ada sesi khusus untuk Ibu, tapi kalau mau sekarang. Oh iya. Oh gimana? gitu ya? Iya. Oh gitu. Oh nggih. Atau mungkin dari ibu-ibu yang lain mungkin saya ini dulu. Oh nggih. Nggih. Nanti nggih sekalian nggih Ibu. Ya. Siap. Monggo peserta yang lain memberikan refleksi apa yang sudah kita oleh dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Sudarko, sehingga ke depannya kita bisa menerapkan utamanya untuk desain pembelajaran di SMA, khususnya mata pelajaran kimia. Silakan Bapak Ibu. Tidak mungkin ada? Bu, maaf Bu Viva, monggo Bu Viva, sebentar nggih. Mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru di kelas supaya tidak ada kesenjangan terlalu jauh antara pendidikan yang kita berikan ke siswa dengan apa yang terjadi di luar di masyarakat ya. Mungkin nanti kita bersama-sama untuk menyusun bagaimana, memang sekarang kan belum merdeka ya, berarti kita bebaskan untuk membuat inovasi gitu. Kan saya pikir loh ternyata kok jauh beda ya, apa kita terapkan tuh ternyata kan jauh tertinggal dengan kenyataan yang di luar ya. Kayaknya nanti jadi belum terlalu bermanfaat kalau kita terapkan ke luar untuk materi yang kita berikan. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama menentukan materi apa yang kita berikan, bagaimana cara dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak terlalu jauh apa yang dapat di buku dengan kenyataan yang di sekitar kita. Gitu Ibu. Terima kasih Bu. Injih, Bu Viva, terima kasih atas refleksi yang disampaikan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi terkendala Ibu Ketua belum bisa masuk, sekarang Ibu